Oke, di sini ada dua aktor yaitu pengguna dan admin. Nah, jadi si pengguna ini adalah orang yang menyewa kendaraan ya, sedangkan yang admin ini adalah orang yang mengelola sistem. Nah, jadi pengguna ini dapat melakukan beberapa aktivitas gitu yaitu registrasi, login, melihat daftar kendaraan, melihat jadwal yang tersedia ya, melakukan penyewaan, melakukan pembayaran itu. Nah, beberapa proses saling berkaitan ya. Misalnya untuk melakukan penyewaan nih, eh, melakukan penyewaan ini kita harus login di sini. Nah, sementara itu admin ini mempunyai hak ya, yaitu mengelola data kendaraan itu yang ada di sini. Nah, kemudian eh, kita masuk ke kelas diagram. Aduh, sorry, ini gimana nih? Oke, jadi kita akan masuk ke kelas diagram ya. Jadi selanjutnya ini saya akan menjelaskan kelas diagram ya, sistem penyewaan kendaraan ya. Jadi kelas diagram itu kita akan menjelaskan nih ada pengguna, penyewaan, pembayaran kendaraan, ke jadwal ketersediaan, admin ya. Jadi pada kelas diagram ini ya terdapat beberapa kelas utama ya yang saya bilang tadi gitu. Nah, jadi eh, kelas ini kelas pengguna ini menyimpan data ya sebagai data ID, nama, email, password ya, loginnya, registrasi, sewa kendaraan gitu. Nah, kemudian eh, ada kelas kendaraan ya. Jadi kelas kendaraan ini ya berisi informasi mengenai ID kendaraan, nama, harga sewanya, status ya, dan detailnya gimana. Dan di sini juga ada eh, jadwal penyewaan ya. Di sini ID penyewaan ini ada ID penyewaan, tanggal sewa, total biaya, status buat penyewaan atau batalkan, hitung biaya ya. Dan di sini juga ada kelas pembayaran ya, ID pembayaran, metode, jumlah ya. Jadi kelas pembayaran ini ya digunakan untuk mencatat ya metode pembayaran, jumlah bayar, status gitu. Nah, sedangkan ada admin ya. Jadi admin ini bertugas sebagai pengelola data kendaraan, jadwal penyewaan. Nah, kemudian kita masuk ke activity diagram. Nah, activity uh, diagram ini ya yaitu ini adalah alurnya gitu. Jadi proses ini dimulai ketika pengguna mengakses aplikasi ya. Lalu setelah kemudian dia menampilkan halaman login dan pengguna ini melakukan login atau registrasi. Nah, setelah berhasil login, sistem menampilkan daftar kendaraan ya dan jadwal ketersediaan ya. Pengguna ini bisa memilih kendaraan gitu. Lalu sistem mengecek apakah kendaraan tersedia. Nah, kemudian uh, kemudian jika tersedia, sistem akan menghitung total uh, menghitung total biaya dan uh, penggunaan menginformasikan penyewaannya. Jadi pengguna ini dapat melakukan pembayaran ya. Kemudian jika sistem ini sudah mengveri pembayaran, maka dia akan berhasil ya dan menyimpan transaksi dan menampilkan notifikasi ke klien. Nah, jadi uh, itu aja yang bisa saya jelaskan dari UML yang saya presentasikan. Itu saja, terima kasih.